النشور. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. Para wakil yang dimuliakan Allah, pengurus Masjid Al-Husna, para imam besar yang hadir, wabil khusus kepada seluruh ayah dan bunda bapak ibu kaum muslimin wal muslimat sedang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang kedua dari ibadah Ramadan kita tahun 1445 Hijriah, di subuh yang mulia ini. Allah hadirkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, berjumpa dengan orang-orang yang mulia, insyaallah. Semoga kemuliaan yang ada hari ini adalah kemuliaan yang Allah antarkan sampai ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibadah Ramadan yang merupakan ibadah sirriyah akan melahirkan sebuah mentalitas yang hebat pada seorang mukmin. Di antaranya kaum muslimin, lahirnya rasa muraqabatullah kita kepada Allah, bahwa apa yang menjadi landasan perbuatan dan amal yang kita lakukan itu bukan mengharapkan pujian, mengharapkan predikat dan nilai dari manusia, tetapi merindukan bagaimana penghargaan, bagaimana pujian, bagaimana derajat yang tinggi yang Allah hadirkan kepada kita. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu kita hadirkan dalam kehidupan kita ini sebagai hasil dari Ramadan yang kita lakukan, bahwa ada yang mengawasi kita, ada yang maha melihat kita, ada yang memperhatikan kita. Kalau di mana-mana masjid, bahkan di mana-mana kantor, bahkan orang-orang pun membuat di rumahnya dipasanglah CCTV sebagai satu bentuk ikhtiar agar ada yang mengawasi kawasan itu untuk memperhatikan apa tindakan dan lingkungan yang ada di sekitarnya, sehingga media itu digunakan untuk melihat, untuk memantau-mantau. Walaupun jangkauan pantauan CCTV itu terbatas, walaupun CCTV pun sudah dipasang, tetap ada orang maling. Sudah dibuat CCTV-nya, malingnya tetap datang. Selagi manusia hanya takut pada CCTV yang dibuat oleh manusia, maka ini tidak akan pernah memberikan faedah. Tetapi kalau mentalitas, rasa pengawasan itu hadir pada diri seorang mukmin, karena terhubungnya dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi kekuatan yang amat dahsyat
yang akan bisa menjaganya, yang akan bisa menyelamatkan dirinya dari berbagai apapun tindakan yang hendak dia lakukan. Ketika catatannya menuju ridha Allah, dia akan segerakan. Ketika akan kemudian melahirkan murka Allah, dia akan menjauhi dan meninggalkannya. Inilah hakikat CCTV yang sebenarnya, yang tidak terbatas kepada apa yang dibuat oleh manusia, tapi lebih kepada hakikat, karena dia berdasar kepada rasa iman dan ketakwaan yang ada dalam dadanya. Maka kita ulang kembali kaji-kaji lama yang sebetulnya tidak pernah lama, karena kaji itu gitu juga ya Bapak Ibu. Ngaji ini kan itu juga diulang, khatam, ulang lagi, karena diulang-ulang itu insya Allah kita akan paham dan mengerti. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang merupakan yang paling mengawasi dan memperhatikan kita. Maka letakkan Allah itu nomor satu, yang selalu melihat dan memantau kita. Tidak ada satupun yang tersembunyi dalam penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak satu orang pun yang bisa lari dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengawasannya meliputi semua jagat raya ini, langit dan bumi. Bahkan tidak ada daun yang jatuh di atas dunia ini kecuali Allah mengetahuinya. Bahwa tidak ada seorang rahim wanita yang kemudian dititipkan Allah benih bayi, apakah jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, hanya Allah yang Maha tahu. Walaupun hari ini canggih teknologi manusia, ada USG 4 dimensi, berbagai macam teknologi akan muncul untuk memastikan apakah jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan. Manusia tak berhak menentukannya, hanya Allah yang Maha menentukan. Tapi ikhtiar untuk melihat apakah bayinya sehat atau tidak, itu bisa dilakukan. Banyak orang-orang yang sudah tertipu, kadang-kadang berharap CCTV itu hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Hamil yang kelima, diharapkan anaknya laki-laki, maka ternyata hasil CCTV-nya alhamdulillah laki-laki. Si ibu pun sudah bercerita kemana-mana, bahagia karena anak yang kelima ini insya Allah laki-laki. Ketika dilahirkan ternyata masih perempuan juga. Ya, itu kuasanya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'indallahi 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Al-ayat. Ketika Allah menyebutkan bahwa di sisi Allah lah segala ilmu tentang as-sa'ah. Kapan terjadi kiamat hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, dia Allah yang Maha menurunkan air hujan. Hanya menurut Allah yang Maha alim tentang kapan hujan diturunkan. Kadang-kadang mendung sudah pekat luar biasa, kita sudah mengatakan oh ini hujan lebat, tiba-tiba tak jadi hujan, digeser hujan itu sama Allah dengan angin yang Allah hantarkan, hujan tak jadi turun di tempat kita. Wa ya'lamu ma fil arham, dialah Allah yang Maha tahu tentang apa yang ada dalam rahim seorang wanita. Ini ilmu Allah. Maka tak satu pun kuasa yang bisa kemudian melawan kekuasaan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluasan ilmunya, innallaha wasi'un alim, dia Allah yang Maha luas segala ilmunya. Maka kita ini harus merasakan bahwa Allah itu Maha memantau dan melihat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada yang bisa bersembunyi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat ke-7, Allah menyebutkan, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bukankah kalian tidak memperhatikan? Apakah kalian tak memperhatikan kata Allah? Anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dialah Allah yang Maha mengetahui apa yang langit dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 orang yang berkumpul, kemudian 3 orang itu kalau dikuat hadis Nabi berbisik-bisik, agar kemudian 1 orang yang berada di sampingnya tidak mengetahui apa yang dibisikkan oleh 3 orang ini. Tetapi Allah mengatakan
illa huwa rabi'uhum. Ketahuilah, yang keempatnya adalah Allah yang maha mengetahui apa yang mereka bisikkan itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah 5 orang yang berkumpul yang kemudian menjaga rahasia agar yang keenam tidak tahunya. Maka Allah mengatakan, apa kata Allah? Illa huwa sadisuhum, kecuali dialah Allah yang keenamnya. Artinya apa? Bahkan Allah mengatakan wala adna min dzalik wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kalaupun rendah dari itu, hitungan cuma 2 orang, kalaupun lebih sedikit dari itu, andaikan dia sendiri yang kemudian menyembunyikan agar manusia tidak mengetahui apa keburukan yang pernah dia lakukan, apa maksiat yang sengaja disembunyikan agar kemudian dia bisa bersembunyi di hadapan manusia. Tapi ingat, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Dimanapun dia pergi, Allah tetap bersamanya. Jadi tidak bisa lari. Nah, rasa ini hadir enggak dalam kita yang dibentuk oleh Ramadan atau tidak? Maka munculkan kembali apa yang kita rasakan. Allahu Sami'un, Allahu Basirun. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kita mendengar enggak? Mendengar enggak? Baik. Maha mendengar enggak? Baik. Kita dengar enggak? Ibu saya di belakang dengar enggak suara saya sebentar tadi? Saya jauhkan dari ini. Ibu dengar enggak? Ibu dengar? Wih, mantap kan? Di sini pakai pengantar suara yang halus ya. Hah? Luar biasa. Kalau gini, saya berbisik, saya bercakap. Allah tahu? Jangankan bercakap, terbetik saja Allah tahu. Itulah Allah Maha mengetahui, itulah Allah Maha melihat. Kita melihat tapi tak sempurna dalam melihat, terbatas oleh ruang dan keadaan. Saya sering contohkan Bapak, kalau dibuat satu analoginya sederhana saja. Ya, ayah di depan saya, jaraknya dekat berapa? 2 meter. 2 meter. Baik. Saya kalau serono di sini apa ayah? Kakinya apa? Jangan yuk kaki itu yuk. Apa ini saya diok loh. Saya diok loh Pak. Kepala pun ampun. Oke lah. Kalau begitu terlalu payah nanti. Begini aja lah. Ini handphone. Ini jari saya. Jari nampak? Baik, nampak nggak? Kenapa tak nampak? Terhalang oleh handphone. Jaraknya dekat? Dalam ruang yang sama? Di waktu yang sama? Itulah pandangan manusia. Kalau kita suami hanya kemudian berbohong kepada istri untuk ditipu, bisa nggak? Bisa nggak? Apa mangga di sini? Nggak dulu. Bisa nggak? Tapi Allah tahu atau tidak? Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Allah tetap Maha melihatnya. Kalau rasa itu yang muncul, maka muncullah sifat ihsan dalam kehidupan kita. Ta'budullah, engkau menyembah Allah seakan-akan Allah engkau lihat di hadapanmu. Walaupun engkau tak akan pernah bisa melihat Allah di dunia ini, tapi sesungguhnya kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah pasti melihatmu. Ya, ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan berada di hadapanmu. Engkau melihatnya seakan-akan, walaupun engkau tak melihatnya, tapi yakinlah Allah pasti memperhatikanmu. Rasa ini akan mengawasi kita dalam melakukan sebuah tindakan perbuatan apapun, sehingga kita selamat dari segala dosa dan kemaksiatan. Karena bukan manusia yang lagi melihat, tapi Dia Allah yang Maha melihat, sehingga kita hadir dalam kehidupan pengawasan Allah yang sebenar-benar mengawasi. Ini yang kedua, yang pertama. Yang kedua, siapa yang hadir dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah para malaikat. Malaikat, jadi tentaranya Allah yang diciptakan khusus untuk mengawasi kita, memperhatikan, memantau, mencatat, dan menilai apapun yang kita lakukan. Wa inna 'alaikum lahafidhin.
يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. Bersamamu ada yang mengawasimu, ada yang memantaumu, ada yang memperhatikan, ada yang melihat, ada yang mencatat, ada yang kemudian selalu mengawasimu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Apapun yang kamu kerjakan, dia Maha tahu. Dia tahu dan dia kemudian mencatatnya dan tidak ada yang terluput dari catatan itu. Kalau Bapak Ibu menerima rapor sekolah anak, kemudian dalam sekolah dan lokal itu ada 30 siswa. Ketika dipanggil nama yang pertama, anak kita belum terpanggil, cucu kita belum tersebut namanya. Sampai urutan yang ke-25 belum juga tersebut namanya. Kira-kira kalau urutan 25 belum tersebut agak kurang semangat ya Pak? Rupanya anak kita itu di urutan berapa? 30 Pak. Ketika Bapak Ibu mendengar rapornya, isinya lebih banyak merah ketimbang birunya. Atau kalau nilainya sekarang tidak lagi A, B, tapi mungkin nilainya C, D, gitu. Kira-kira wajah Bapak Ibu berubah nggak? Perasaan Bapak Ibu berubah nggak menerima rapor itu? Kenapa berubah? Nilainya jelek, tidak bagus. Ya Pak, kurang bagus nilainya. Harapan Bapak nilainya A atau B? Ternyata nilainya C, D. Ya kan? Mulai nggak tinggi sedikit bahasa Bapak kepada anak tadi? Dan dari tadi Bapak bilang, "Am yang main sekarang juga suka main itu sibuk handphone itu kok bilangan curang-curang jadi dan malu Bapak jadi ada apa?" Mungkin begitu dikarenakan kalimatnya. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika nilai anak kita itu merah atau mungkin C, D, mohon maaf masih bisa remedial atau tidak? Masih bisa remedial? Ujian susulan? Bisa? Bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau jujur kita hari ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala buku catatan amal kita. Dari awal kita balik berakal sampai usia kita hari ini, kira-kira raport kita merah atau biru? Merah atau biru? Merah. Tiba-tiba apa dimatikan Allah besok pagi. Bapak kemudian mati, minta balik remedial, bisa? Bisa remedial? Hatta idza jaa ahaduhumul maut wa qala rabbi irji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu kalla. Ini salah satu contoh kalimat remedial yang mereka minta besok. Tidak ada cerita. Nak balik ke dunia, apalagi nak balik. Sekaranglah kita dibentangkan dunia. Hari ini kita berbuat agar catatan amal itu diisi dengan yang baik-baik, agar kemudian Allah pun tersenyum melihat kita. Karena sesungguhnya kaum muslimin, nasib kita ditentukan oleh apa yang ditulis dalam catatan amal-amal kita. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kata Allah, besok di akhirat baca buku catatan amalmu itu. Isinya di dalam itulah yang menentukan nasibmu hari ini. Kok elok? Eloklah. Kok buruk? Buruklah. Yang berhak disalahkan siapa? Mungkinkah kita salahkan saudara kita yang dulu di dunia pernah ngajak kita buat maksiat? Ya Allah, aku udah begini bukan karena aku ya Allah. Itu kawanku tuh selalu ngajak aku berjudi, berzina ya Allah, maka aku ikut berzina. Ya, nggak ada lagi berhak menyalahkan. Karena orang yang disalahkan pun tak mau disalahkan. Andai pun manusia menyalahkan iblis, iblis sekalipun tak mau disalahkan. Kenapa kalian mau ikut aku? Sudah jelas aku ini terkutuk dan terlaknat. Kok mau ikut jambau, kata iblis? Tak berhak disalahkan. Maka salahkan saja dirimu sendiri. Maka hari ini ketika dunia ini masih dibentangkan, masih ada nggak kita waktu untuk remedial hari ini? Maka kalau bulan puasa tahun ini membentuk kita untuk sadar dan bertaubat, maka jadilah ahli masjid yang tidak instan dalam Ramadan saja.
Jadilah ahli sumuh yang tidak hanya instan di waktu sumuh ini saja, tapi ketika di luar Ramadan dia pun terdaftar sebagai hamba Allah yang berada di sumuh di masjid. Kadang-kadang subuhnya ke masjid di waktu Ramadan saja. Lah puasa dah boleh. Hilang lagi di masjid. Itu remedial yang tak berlaku karena tak pernah memperbaiki diri dalam taubat yang sungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ahli maksiat yang tak pernah bertaubat dari dosanya, ketika mereka dihadapkan dengan catatan buku-buku mereka, disitulah mereka tersadar diri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Ketika wawudi'al kitab, buku catatan itu diletakkan di tangan mereka, di hadapan mereka. Lalu apa kata mereka ahli maksiat itu? Ma li hadzal kitab? Yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab? Celaka kami ya Allah. Buku catatan apa yang kau berikan kepada kami? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Enggak ada satupun keburukan kami yang kecil ataupun yang besar ya Allah kecuali tercatat rapi di dalamnya. Wa wajidu 'amilu ma 'amilu hadira. Apapun yang kami lakukan ternyata hadir hari ini ya Allah. Ini kata mereka menunjukkan bahwa malaikat ini adalah CCTV yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dia tak terwujud dalam bentuk nyata karena dia ghaib yang wajib diimani. Andaikan wujud malaikat itu dalam bentuk nyata, yang sebelah kanan bentuknya gagah dan wangi harumnya, lalu kemudian memberikan kabar gembira kepada kita. Masyarakat, apa ini? Marpoya. Barang siapa yang ke masjid subuh Al-Husna, Masjid Al-Husna pada pagi ini, atau ke masjid-masjid yang ada dekat rumahmu, aku siapkan hadiah spesial untukmu. Ketika engkau keluar dari masjid, aku salami engkau dengan amplop 1 juta setiap orang di antara kamu. Kira-kira penuh nggak masjid? Tak muat. Mengeceklah malaikat sebelah kiri yang bentuknya sangar dan mengerikan, yang baunya sangat busuk kalau wujudkan. Maka apa katanya? Kalian-kalian yang tak mau salat subuh berjamaah, yang kalian sibuk tidur saja di rumah, aku pecahkan kepalamu nanti. Kira-kira takut orang. Tetapi karena dia ghaib, dia tidak sedang berbicara, tapi penanya tetap menulis apapun yang pernah kita lakukan. Ada iman yang bisa melihatnya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, yang bisa merasakan bahwa malaikat itu hadir dalam setiap kehidupan kita, maka dia mencatat apapun yang kita lakukan. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak ada satu ucapan kata pun yang keluar dari lisanmu, kata Allah, kecuali pada malaikat akan menulisnya, imma khair wa imma syarr. Apakah dia baik ataukah dia buruk, maka tercatat dengan rapi. Kalau kita sadar hari ini, ternyata catatan amal kita lebih banyak hitamnya ketimbang putihnya, lebih banyak tidak baiknya ketimbang baiknya, lebih banyak maksiatnya ketimbang salehnya, maka apa yang kita lakukan? Al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan-kebaikanmu akan menghapuskan noda hitam catatan amalmu. Intinya adalah ending kehidupan yang ada hari ini harus difinalisasi dalam husnul khatimah dengan ikhtiar kita mengejar kebaikan yang ditawarkan Allah, karena kesempatannya masih ada. Jangan tunggu besok karena kita belum tahu apakah kita sampai hari esok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tak tahu apa yang terjadi besok, dan manusia tak tahu di bumi mana dia akan dimatikan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kesempatannya, gunakan hari ini. Jangan katakan besok, karena sungguhnya besok belum tentu menjadi milik kita. Maka hadirkan malaikat itu wujud dalam pandangan zahir kita, walaupun ghaib dia tidak terlihat, karena itu akan menjadi hal yang mampu mengawasi apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga,
Siapa yang mengawasi kita yang ketiga? Yang ketiga adalah diri kita sendiri yang Allah ciptakan sebagai tentara yang dia tidak diam tapi sedang merekam fakta dan realita. Dalam surah Yasin sering kita membaca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terus Bapak Ibu, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, hari ini ketika mulutmu yang berbicara aku kunci dengan rapat. Kemudian tanganmu yang hari itu dia tidak berbicara, dia membisu, aku suruh dia bicara. Kakimu yang selama ini berjalan, yang tak pernah bicara ketika engkau berjalan ke tempat maksiat, dia akan ngomong hari ini, membongkar, memberikan saksi apapun yang pernah engkau lakukan. Maka tubuhnya akan berkata. Dalam surah Fussilat, apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai besok di akhirat Allah datangkan persaksian telinga yang mendengar, mata yang melihat, bahkan kulit-kulitmu yang merasa. Dia akan bicara nanti di akhirat. Para ibu-ibu yang suka glowing, tanggung ini sebut glowing. Wajah glowing, hati busuk. Sesungguhnya wajahmu yang glowing itu ketika melahirkan maksiat, dia akan berbicara di hadapan Allah. Wajah-wajah yang gagah, yang suka playboy, ada? Nggak ada ya? Kadang-kadang mentang-mentang ganteng mengganggu bini orang sekalian. Iya Pak. Wajah-wajah yang gagah itu justru akan bicara. Karena kulitmu yang tampan itulah engkau bermaksiat, suka mengganggu bini orang, maka wajah-wajah itu, kulit itu akan bicara di hadapan Allah. Iya Pak. Oh jadi kalau kami tidak ganteng mengganggu bini orang, bukan. Jangan pula begitu penerjemahannya. Kata Ustaz tadi yang gagah-gagah, jadi berarti kami yang tidak gagah mengganggu bini orang tidak masuk Ustaz, tapi masuk juga. Iya Pak. Kulit-kulit kita akan bicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merekam terhadap apa yang pernah kita lakukan. Kalau begitu keadaannya, makanya ini rekaman datanya tidak terbatas berapa tera, dia unlimited rekaman datanya. Sebab mana apa yang kita lakukan, dia akan kemudian membongkar aib-aib kita. Ada seorang syekh yang habis Quran, sekali dia ditanya oleh wartawan, wahai syekh, engkau buta, andaikan ada kesempatan berdoa, pernahkah terbetik di hatimu untuk meminta diberikan mata agar bisa melihat? Syekh ini mengatakan, aku bersyukur menjadi orang yang buta, karena dengan buta aku terselamat dari dosa. Ya kan? Itu dia mencari, aku banyak dosa apa? Sadona nampak. Ibu, kok ada ibu-ibu sebelah ibu pakai ambil kadang-kadang heboh nak ibu? Jadi imannya udah bagus-bagus. Nah heboh di sini kadang heboh di rumah, berbisik dia kepada suaminya. Oh itu lah yang orang cari membangun. Ya, karena harta, karena mata melihat. Laki-laki juga hancur karena mata, karena melihat pandangan terhadap wanita. Maka kalau ada orang buta, sebetulnya dia diselamatkan dari neraka dan sudah dekat kepada surga. Tinggal bersabarnya untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika Allah menitipkan kita mata, Allah menitipkan kita telinga, Allah menitipkan kita kulit, Allah memberikan indera yang dahsyat ini, sebenarnya itu nikmat. Setiap lain adalah dia tentaranya Allah yang akan siap membongkar aib dan apapun yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Jangan-jangan suatu saat senjata makan tuan, apa maknanya? Dia diberikan tubuh yang indah, tapi justru tidak melahirkan ketaatan kepada Allah. Maka setiap wanita-wanita yang sengaja mempertontonkan auratnya, bahkan mereka menjual dirinya demi mendapatkan dunia yang sehingga mereka kaya raya dan mempertontonkan auratnya, kalau mereka tidak bertaubat, maka dosanya sangat besar di hadapan Allah. Karena kulit-kulitnya yang glowing tadi melahirkan maksiat, melahirkan dosa, dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka bertaubat dan meninggalkan maksiat itu dan kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal alamin. Yang terakhir, waktu saya kecil, saya ingat kalimat mak saya. Dulu waktu kita kecil ini kan degil-degil sikit lah. Tahu degil Pak? Saya tinggal di tepi Sungai Kampar.
Kalau air sungai Kampar itu naik, meluap banjir, itu kami anak-anak kampung suka buat permainan di tepi sungai. Dulu nggak ada waterpark, waterboom, Pak. Ya, tebing-tebing itulah untuk seluncuran. Iya nggak kebayang? Itu pohon-pohon kayu di tepi sungai itu jadikan sebagai apa namanya? Ayunan. Hah? Tempat ayunan. Tempat ayunan. Nah, kami terjun, Pak, ambil naik ke atas, terjun ke bawah. Macam-macam gaya terjunnya. Kreatif dulu waktu kecil-kecil. Maka mak datang, yuk panggil buyut, sholat nah. Zuhur dah mau habis lagi nah. Ini dah jam 1, mau dekat jam 2. Sholat nah, nanti bisa main lagi. Apa kata saya? Nanti lah, Mak. Yuk sholat nah. Nanti lah, Mak. Kalau kalimat mak saya begini, kalau kamu tidak sholat juga nah, bumi yang kau pijak itu menangis biasanya. Apa jawab saya? Mana pula bumi itu menangis, Mak? Diam-diam ke bumi itu. Tapi ketika kita membaca surat Zalzalah ayat 4, disitulah saya paham kalimat mak saya. Mau dia tak sebutkan ayat itu, tapi kalimatnya bumi itu menangis kau pijak. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Hari ini bumi membongkar berita-beritanya, akan memberikan kabar dan membongkar seluruh apapun yang pernah dia rasakan terhadap dirimu, maka dia akan bicara di hadapanmu kepada Allah. Ketika Nabi SAW membaca ayat ini, qara'a Rasulullah SAW yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, atadruna ma akhbaraha? Sahabat-sahabatku, tahukah kalian apa yang akan diberitakan bumi kepada kalian nanti? Lalu sahabat mengatakan, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang lebih paham ya Rasul. Fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin wa ummatin bima 'amila 'ala zahriha taqul amilta kada fi yawmin kada wa kada. Fa hadhihi akhbaraha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Besok bumi akan bicara di akhirat. Ketika engkau masuk ke dalam kubur dalam tanah itu, bumi berkata, apa kata bumi? Nabi mengatakan, engkau pernah berdosa ini di tempat ini dan di tempat itu, di jam ini dan jam itu. Aku saksinya, kata kubur, kata tanah. Aku yang kau injak, yang engkau berjalan di atas perutku setiap hari dalam keadaan maksiat. Aku diam hari itu. Tapi hari ini ketika engkau masuk ke dalam perutku, saatnya aku untuk membongkar aibmu. Tak sabar aku melumatkan tulang belulangmu. Makanya kalau orang soleh masuk kubur itu, tanah itu melapangkan diri, karena disambut dengan sukacita oleh tanah. Tapi ahli maksiat yang datang, apa katanya? Sudah lama aku menantimu, engkau berjalan di atas perutku dalam keadaan maksiat, membusungkan dada, menyombongkan diri, tak kenal dengan Allah. Aku tahan itu. Tapi saat engkau masuk ke dalam perutku, saatnya aku melumatkan tulang belulang. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, apa doa kita? Ya Allah, kalau kuburnya sempit, lapangkanlah. Kalau kuburnya panas, maka dinginkanlah. Karena hanya kita yang tahu di waktu itu. Maka di saat itulah bumi berkata, kalau begitu Bapak Ibu, Allah menyaksikan kita, malaikat kiri kanan memantau kita, tubuh kita adalah saksi bagi kita. Bumi yang kita pijak adalah yang akan merekam data terhadap apapun yang kita lakukan. Kalau gitu kamu apa baik? Oh, kamu nak berdosa di Amerika, Ustaz. Memang tanah Amerika itu tanah siapa? Saya mau berdosa di Singapura aja, Ustaz, keluar di Indonesia. Memang tanah Singapura itu tanah siapa? Semuanya tanah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, maka dari bawah sampai ke atas semuanya kiri kanan akan memantau kita. Inilah Ramadan yang dahsyat, yang melahirkan kekuatan untuk menghadirkan Allah sebagai zat yang maha menyaksikan, untuk menghadirkan malaikat yang suka memantau dan memperhatikan kita, yang kemudian menghadirkan diri sebagai hamba yang sebenarnya tubuh ini tidak gratis percuma dihadirkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dihisab dengan apa yang diberikan. Kemudian tanah yang kita pijak akan merekam data semua apapun yang pernah kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita mampu memberikan rasa terhadap muraqabatullah, hadirnya Allah yang maha mengawasi kita sehingga kita terselamatkan dari berbagai maksiat dan dosa. Andaikan kita terlanjur salah, ada kesempatan remedialnya hari ini, bukan besok ketika sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum